Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Noto Susanto, SE dan MM, dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran, dan teman semua yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Manajemen. Dalam video ini, saya ingin presentasikan yang berjudul proses pengembangan ide. Kotlet and Armstrong 2008 mendefinisikan pengembangan produk baru adalah pengembangan dari produk inisial, peningkatan produk, modifikasi produk melalui research development R&D perusahaan sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membeli seluruh perusahaan, hak paten, atau mengambil lisensi dan produk orang lain. Mengembangkan produk baru, new product, dan development. Ruang lingkup produk baru sesungguhnya tidak harus murni berwujud produk yang baru sama sekali tetapi dapat berupa perubahan tipe-tipe produk dengan varian sebagai berikut. A. Produk baru dari yang belum ada menjadi ada. B. Perluasan produk. C. Penyempurnaan. C. Repositioning produk. D. Efisien biaya. Adapun proses pengembangan ide dalam produk baru. 1. Menciptakan ide, idea generation. Tahap awal dari proses produk baru adalah menciptakan ide. Ide dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu pelanggan, ilmuwan, persaingan, salesman, perusahaan, distributor, ataupun manajemen puncak. Penyaringan ide. Ide screening. Masalahnya, penyaringan ide bukan hanya memilih salah satu ide yang tepat. Ide tersebut hanya disesuaikan dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 3. Pengembangan dan penguji konsep. Concept development and testing. Ide yang telah lolos dari penyaringan dibuat menjadi konsep produk yang dikembangkan dan dilakukan pengujiannya. 4. Pengembangan strategi pemasaran, marketing, strategi development. Untuk memperkenalkan konsep baru, manajer produk menyusun strategi yang tepat, yaitu strategi penempatan produk, peningkatan produk, peningkatan hasil penjualan, dan pangsa pasar dan sasaran laba. 5. Analisis bisnis. Setelah mengembangkan konsep produk dan strategi pemasaran, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik dan usulan. 6. Pengembangan produk development. Setelah dianalisis kemungkinan secara teoritis dan dapat dikembangkan secara fisik produk tersebut. Pengujian pasar, market testing. Uji pemasaran dilakukan setelah produk mendapatkan tanggapan dari konsumen dan berfungsi aman setelah diberi kemasan dan merek produk dibawa ke pasar untuk dites guna mendapatkan informasi mengenai pembeli, penyalur, efektivitas, program pemasaran, potensi dasar, dan lain-lain. Tahap komersialisasi. Tahap ini merupakan tahap peluncuran produk ke pasar dengan program pemasaran dalam skala penuh. Adapun syarat proses pengembangan produk baru. Berpusat pada pelanggan artinya mengembang produk baru yang berfokus pada menemukan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan kepada pelanggan. Pengembangan produk berdasarkan tim, artinya pendekatan untuk mengembangkan produk baru yaitu sebagai departemen bekerjasama secara erat melewati seberapa tahapan dalam proses pengembangan produk baru untuk menghemat waktu dan penimbangan efektivitas. Pengembangan produk yang sistematis. Pengembangan produk baru tersebut hendaknya dilakukan secara kualitatif dari sistematik. Perusahaan dapat menggunakan sistem manajemen motivasi untuk mengumpulkan, meninjau, mengevaluasi, dan mengatur produk baru. Strategi siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah pengalaman penjualan dan keuntungan produk selama masa hidup mencakup 5 tahap yang berbeda, yaitu pengembangan produk, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan.
Menciptakan perusahaan yang inovatif. MC Fadzan Lin Denshaw 2005 mengumumkan bahwa terhadap dua faktor dalam menciptakan inovasi. Faktor tersebut terdiri dari 1. Kualitas individual, A. Visi, B. Motivasi intrinsik, C. Killer instinct. 2. Dorongan dari perusahaan, A. Membuat perusahaan terbuka terhadap ide dan konsep baru, menciptakan gap kerja, mengembangkan kemampuan perusahaan. D. Berusaha untuk fokus pada tantangan eksternal. E. Membuat komunikasi berbuka. Menciptakan perusahaan yang inovatif. MT Guinness dan Ferney 1987 menyatakan bahwa terdapat 4 proses dalam menciptakan sesuatu perusahaan yang inovatif. Organizational knowledge, karyawan harus memahami tujuan strategis dari perusahaan. Cara meraih tujuan tersebut adalah dengan menanamkan pentingnya inovasi sebagai strategi. Para karyawan akan selalu berusaha untuk bertindak inovatif di perusahaannya. Industri knowledge, perusahaan harus membantu karyawan untuk memahami lingkungan industrinya. Karyawan yang paham akan lingkungan industrinya akan memiliki pengetahuan dan cara pandang yang lebih luas untuk membuat perusahaan menjadi lebih inovatif. Rewarding inovatif. Jika terdapat karyawan yang memiliki kinerja yang bagus dalam menciptakan suatu inovasi, maka perusahaan akan memberi reward yang tinggi. Program pemberian reward harus ditekankan karena dapat meningkatkan inovasi. Acclimated rules. Hal ini berarti perusahaan sebaiknya mengurangi batas-batas aturan yang terlalu kaku, karena hal ini akan berpengaruh terhadap perilaku tiap karyawan dalam berinovasi. Adapun strategi peluncuran produk baru. Proses peluncuran produk baru adalah fase yang krusial untuk mempengaruhi target pasar produk tersebut, sehingga perlu dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Dalam proses peluncuran produk bukan hanya sekedar mengenal produk kepada pasar, akan tetapi seni membuat jatuh cinta pada pandangan pertama, sehingga konsumen akan tertarik untuk membeli produk, dan jika memperoleh kepuasan akan merekomendasikan kepada konsumen. Inovasi merupakan kata yang mudah untuk diucapkan. Akan tetapi, bagaimana melakukan inovasi produk yang baik dibutuhkan kerja keras dari seluruh komponen perusahaan, mulai dari manajemen, puncak bagian penelitian dan pengembangan, produksi, pemasaran, distribusi, sampai dengan bagian eksternal serta corporate social responsibility CSR. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari penyampaiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.